Halo guys, ini suasana di rumah dinas Wali Kota Pagar Alam. Hari ini para awak media sudah berkumpul semua dari media cetak, media online, media TV, semuanya ada di sini guys ya. Hari ini rencana beliau akan mengadakan rilis masa jabatan 4 tahun beliau. Jadi karena belum dimulai, para media sekarang ini lagi pada santai di belakang guys. Jadi mereka udah pada makan, sudah ngopi, ini sudah disiapkan. Jadi sebentar lagi Bapak Alfian Maskoni, Sarjana Hukum selaku Wali Kota Kota Pagar Alam, akan rilis mengenai 4 tahun beliau, masa jabatan beliau gitu guys. Jadi mungkin nanti akan prestasi-prestasi beliau akan diungkap gitu di rilis nanti guys. Oke guys, ini para awak media guys. Ini saudara kita Ujang, senior kita guys. Ini juga senior kita juga, termasuk juga boy senior kita semuanya ini guys. Ini Bapak Sekda kita guys. Nah, kita lagi menunggu Bapak Wali Kota Alfian Maskoni untuk memberikan rilis 4 tahun masa jabatan mereka. Oke, di sebelah sana juga para awak media sudah berkumpul. Oke guys, saksikan terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Kita tunggu untuk rilisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Sekda Kota Pagar Alam, Bapak Samsul Bahri, Asisten 1 yang juga PLT Kominfo, para kepala UPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, seluruh camat, dan yang kami hormati Ketua PWI, Senadi, yang kami hormati teman-teman media. Ini tercatat di sini ada kurang lebih 21 orang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia. Pada hari ini kita sama-sama diberi kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka refleksi 4 tahun pembangunan Kota Pagar Alam 2015-2022. Teman-teman semua, sebenarnya yang mau disampaikan ini hal-hal yang sederhana, hal yang menjadi kewajiban dan tentunya tanggung jawab saya selaku Wali Kota Pagar Alam. Nah, kalau kita sama-sama paham, setiap kepala daerah itu, kalau saya boleh memilah, itu ada 2 bagian. Yang bagian pertama itu adalah, saya lebih tepatkan kepada rutin atau kegiatan wajib dari kepala daerah. Misalkan semua sudah diatur dari kementerian, kan ada DAK dan macam-macam, infrastruktur macam-macam itu semua siapapun kepala daerah akan sama. Tapi ada pembeda. Ada setiap kepala daerah itu pasti ada program, atau lebih kadang-kala diistilahkan skala prioritas. Nah, ini yang membedakan. Setiap kepala daerah pasti berbeda. Tetangga aja misalkan seperti kita, Pagar Alam, dengan Paklawan, dengan lahan, mungkin berbeda. Ada saat bicara prioritas atau program. Nah, khusus untuk Pagar Alam, program ini direncanakan dari awal sebelum pencalonan. Sebelum pencalonan ini sudah diprogramkan, atau lebih dikenal itu sebagai janji politik. Sebuah program yang didesain untuk seseorang sebagai kepala daerah. Nah, untuk Pagar Alam ini ada 5 program atau skala prioritas. Yang pertama itu stek kopi atau sambung pucuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Subsidi kredit, kur atau bunga 0%. Yang kedua. Nah, yang ketiganya ini umroh, kita
Yang keempat dia bicara tentang beasiswa, dan kelima tentang bonus dan perhatian terhadap peserta RT dan RW. Hanya 5 itu. Nah, beruntungnya Kota Pagaralam 5 program ini semua bisa berjalan dari awal. Semua bisa berjalan dari awal, walaupun ada satu program yang terganggu dengan situasi yang dunia, bukan nasional, terganggu oleh COVID, yaitu umroh. Nah, akan tetapi program ini tidak dibatalkan, hanya ditunda pelaksanaan. Yang harusnya dilaksanakan pada 2020-2021 karena situasi dan kondisi, sehingga dilaksanakan di 2022. Hanya itu yang tertunda. Selebihnya semua berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama tentang stek kopi, kita berhasil melakukan stek untuk 4.195 petani atau 61%. 61% dari 6.817 petani kopi yang ada di Pagaralam. Dan juga kita berhasil dengan bantuan dana dari pusat itu 1 rumah tani dan 3 rumah produksi kopi. Untuk isinya ada roasting, ada macam-macam itu, alat packaging segala itu kita bantu melalui dana BPD. Nah, ini untuk Sambung Pucuk. Nah, dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat untuk Sambung Pucuk ini adalah peningkatan produksi kopi. Karena kita tahu lahan kita semakin kesini itu bukan semakin bertambah. Ini semakin... Kami kembalikan kepada MC untuk acara berikutnya. Ya baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk refleksi 4 tahun pembangunan Kota Pagaralam. Baik, yang berbahagia, tadi kita sudah dengarkan bersama paparan dari Bapak Wali Kota Pagaralam selama refleksi 4 tahun pembangunan Kota Pagaralam. Kalau dari tadi rekan-rekan pers bertanya pada Bapak Wali Kota Pagaralam. Nah, sekarang ada door prize dari Bapak Wali Kota Pagaralam akan memberikan pertanyaan khusus untuk rekan-rekan pers yang bisa menjawab. Baik, yang persilakan Bapak Wali Kota Pagaralam. Asik. Nah, ini ada 12 pertanyaan banyak. Aku mulai, siapa yang paling tua di sini? Fardinal. Siapa yang paling tua? Gala-galanya lah, penting. Tua dai pun. Amun dah itu ujang. Ada di sini. Majulah kapan nih waktu kapan ini? Majulah. Majulah kapan ini? Nek dah itu gerai. Juga berarti kan tua kan, ada tua umur, ada tua ulang, tua ulang. Ya. Nah, ada untuk pertanyaan yang pertama. Ini tua umur, bukan tua ulas. Berapa target Sambung Pucuk Kopi setiap tahun? 1.500.000. 1,5 juta. 3.000. 3 juta. 3 juta. Itu jawabannya ngacuarut. Balik, memang lakunya. Dia tahu bulu nih Pak. Dia tahu bulu cak. Cuma mudah-mudahan bukan stek sambung. Berapa target Sambung Pucuk Kopi setiap tahun? Nah, kalau nganu ke targetnya sebenarnya pemerintah ini diberi target. Jadi sebenarnya kalau stek sambung itu tergantung daripada pemerintah, kebijakan daripada pemerintah. Kalau kita umumkan 1.000 atau 2.000, jadi masuk Kalau permintaan lebih? kebijakan pemerintah. Itulah pertanyaan lepas. Lagu kecil kan dia tahu. Berapa ini? Harga? 1.500. 3.000. Ini, Komi, maju. Wow, berapa target Sambung Pucuk Kopi setiap tahun? Maman pulang malah ngepe di situ. Tidak. Apa? 1 juta. 1.500.000. Nah, betul.
Alhamdulillah. Masih muda sama. Nah, dapat telkom gua. Langsung. Ini boleh batu bata. Siap. Terima kasih Pak Wali. Lagi. Siapa yang paling jauh balik ke tadi? Siapa yang paling jauh? Alian ini. Alian. Woi, dampengam ka ba tu? Tu bari ni. Tempat doa kan. Tu ba nawa? Paling jauh. Jauh, Pak. Aw, Ibu pikiran dulu. Malah ambil anak Tanjung Sakti, Pak. empat tu ba nawa di bukit aja pada. Siapa yang baca milu program umroh gratis? Guru ngaji. Nah, terus? Siapa lagi? Salah. Ah. Bukan ya? Nyela. Ustaz. Nyela. Nah, Ustaz ya. Nah, Ustaz dan Ustazah. Ngaji. Nggak benar. Waktu bata boleh. Ustaz Ustazah ngagi marbut. Jangan ada tinggal adanya. Sepatu. Kikas, foto kikas. Siapa yang paling cepat nunjuk? Siapa yang paling cepat nunjuk Berapa persen pengukur? 0%. Berapa persen pengukur? Kalau pengukur 0% Pak. Itulah. Nyela, Ini lima pertanyaannya. Oh, masih muda ya? Pengukur berapa? Pengukur untuk ini. Ganti. Ayo, siapa negruan? Maju. Awak rombongan lebih kur kalau itu. Siapa negruan? Maju. Maju, siapa negruan? Sebutkan siapa nama? Nama Sipri, Sendi Global Nusantara. Berapa pengukur? 0%. Salah pula. Enak jauh kali. Ayo, siapa? Siapa negruan? Maju. Maju, maju. Maju, baru. Laju ro. Bila nomor rem, aku ini duit sumbangan ke masjid. Ai. Allah. Insya Allah 6%. 0,6%. Sabar. Sama ini duit Pak, tolong sumbangan ke masjid Pak. Semoga mau maju. Pukul lagi 6. Betul baik. Kan? Terima kasih. Yang keempat, penerima beasiswa. Kriteria penerima beasiswa. Darmawan, maju. Kriteria. Orang yang tidak mampu Pak. Bapak lagi. Itu baik. Orang tidak mampu dan orang yang berprestasi. Nah, mantap. Nak pintar budak. Oh. Budak mampu sama buyon. Oh. Pintar di kayu itu tahu. Sini. Nah, ini kalau ada RT keluar nih. Tommy RT. Kalau besar bonus RT. Tommy Laude. RT yang boleh RT. Nah. Jangan RT ho. Sabu damu. Nama Leo dari Bidik Sumsel. Nah, ayo deh, apa boleh? 1 juta. Yalah dong. Jelas. Ya. Apa deh? Nah, bonus RT. Benar. Ah. Tadi kan Oh, tadi kan Karena aku ini pedagang, sebelum jadi Pak Wali, aku sudah di situ. Tahun 2010 aku duduk di situ. Jadi pasar Sematu sangat tahu aku. Aku sebagai awak media, sebagai pedagang pula, lagi kirim kemana-mana aku. Cabai di Pagar Alam, aku kirim ke Pekanbaru, ke Padang, ke Jambi. Aku mohon Pak Wali minta ilu ini ke pasar Sematu. Mau pacak jangan dikatup ya Pak, dibuka saja. Jadi para pedagang itu mau dibuka, yang di luar tuh pacak masuk ke dalam. Dan sekali lagi Pak, masalah kopi ini kami terima kasih sekali Pak karena aku di samping pedagang cabai, aku juga ngirim ke kopi ke Medan. Jadi masalah kata saudara tadi dari kopi murah itu salah itu.
Harus bertanya dengan pedagang. Ini pedagang kau. Oh, bukan lem saya pegang kau. Jadi petik merah itu harga rumah ini Rp33.000. Yang biasa. Yang super? Kalau tanyalah sama Gunung Agung itu. Oh. Aku nggak tahu. Kalau mau bertanya cabai jangan tanya kak, aku agen cabai. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Wali masalah petik merah. Petik merah itu sangat mendukung masyarakat sekali Pak, sangat. Biasanya kan kita kan zaman Pak Jasuli itu kan tidak pernah tahu itu 30 lebih. Ini 30 lebih, 33.000 petik merah. Malah saya ada yang permintaan ke Singapura, tapi saya belum punya label Pak. Jadi saya sekarang buat label dulu. Bagian cabai dia jung ingin kau, jadi buat label pula. Jadi itulah dua usulan dan pertanyaan ya. Terima kasih kepada saudara sekalian dan para protokol. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kopi kita itu ya memang unik gitu. Uniknya kita kopi robusta, tapi ditanam rata-rata di antara 1.000 sampai 1.600, sehingga rasa kopi kita itu akan beda dengan kopi robusta yang ada di Jember yang ditanam di 400-300. Nah ini keunikan rasa ini yang menjadi kopi kita itu sangat berbeda dan sangat luar biasa. Terakhir Pak Sadiaga bilang ya ini harus kita festivalkan kopi, karena saya rasa ini kopi robusta ini belum pernah saya merasakan kopi robusta yang seperti ini. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi yang jelas statementnya itu, sehingga dia tertarik. Kita buat festival kopi robusta di Kota Pagaralam, diikutin dengan trail run di lari di hutan. Nah itu yang kita dapat. Nah tadi kalau Darmawan bilang harga kopi mahal segala macam, memang betul karena kebetulan. Kalau Pak Darmawan kan banyak profesi, pedagang cabai, pedagang apa segala macam ya. Cuma belum jadi pedagang calo ya. Nah, belum pedagang calo aja kan. Banyak pedagang. Kalau aku banyak profesi, salah satunya profesi petani. Jadi aku agak lumayan ngerti kalau harga sayur mayur. Apalagi sempat jual tomat 8.000 kan ya. Jadi, ini yang kopi, apa aku ngomong kopi mahal, jujur seumur-umur aku belum pernah jual kopi asalan tuh 26.000. Baru minggu kemarin aku jual kopi asalan. Jadi kalau selama ini aku hasil tiap tahun itu aku titip. Nah khusus tahun ini aku jual karena belum pernah semimpi jual kau 26.000. Jadi kemarin hasil tahun ini aku ajang tutup jual aja ngecap kuda itu jual kau 26.000 nih. Nah itu memang untuk harga kopi tahun ini lumayan. Nah tapi inilah masalah pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Karena kita bicara hilir, tangan kita tidak sampai. Gitu. Itu nih pajak itu kualitas nggak kuantitas nih pajak kita lakukan. Ningkatkah kuantitasnya, maka banyak tone dan kualitasnya, itulah nih pajak kita lakukan. Rega internasional. Kalau Pak Darmawan mesti keruan tiap malam dia dengar radio, dengar basis kan? Basis berapa? Nah itu kan basis di Jakarta itu kan. Aku pernah ngirim petik merah itu 57 ton merah. Nah, itu. Jadi Kalau pasung. Nah, itu pajak dibayarkan gitu kan. Hilirnya kita, tangan kita disampai. Ini problem buat kita. Nah, mungkin pajak kita lakukan tadi, kita di samping kualitas, lagi, kita keluarga itu dalam bentuk bubuk. Cuman ini pun masih ya tentang stek kopi. Ya jadi awalnya dulu kita memang mencoba untuk membagi dua itu. Jadi pemerintah bicara tentang peningkatan produksi. Jadi para penggiat kopi ini peningkatan kualitas. Sehingga ada kopi premium. Dan alhamdulillah 4 tahun ini hampir berjalan berimbang. Jadi kopi kita Pagaralam itu sekarang kalau dari kemasan segala macam itu sudah lumayan, sudah diterima di pasar, bukan hanya pasar kita. Dan saya pernah dikirim sama Kak Susno itu foto kalau kira-kira di Amerika itu Alpha, ada produk itu Pagaralam di Alpha yang ada di Amerika. Nah, jadi benar tadi kalau
Pak Darmawan ngomong tadi ada permintaan di Singapura, dia pembohong ketemunya, walaupun dia banyak bohong kadang-kadang kan. Ada di luar. Dan peran itu sempat ngirim ke Jerman, beberapa negara di Eropa. Yalah. Jadi itu tadi pembagian tentang bahwa pemerintah lebih bicara ke peningkatan, belum bicara kualitas, dan para penggiat kopi bicara kualitas. Makanya kita ada ikut kontes di luar, kita pun pernah menjadi terbaik. Bicara tentang tidak lanjut itu, yaitu nanti akan saya jawab di akhir. Tentang kehutanan, nah ini memang ada kendala di review RT RW. Udah 3 tahun ya kalau salah. Dan 3 tahun kita coba untuk mereview RT RW ini. Tapi sampai saat ini pun sudah sampai di mana sekarang ini? Ya, nah, bicara RT RW ini kita bicara dengan tetangga sebelah juga kan. Jadi bukan kalau perwako gampang kan begitu, ini aku bisa taruh tangan selesai kan. Kalau perda ini tidak hanya eksekutif, jadi kita ada juga legislatif. Dan sampai saat ini setelah kurang lebih 3 tahun ini belum kelar. Setelah perlu doa untuk bisa kelar sebelum habis masa jabatan ini ya. Karena ini cukup menghambat. Perda ini cukup menghambat karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan hanya karena perda ini. Saya kasih contoh tentang Galian C. Sungai Lematang itu sebelah kanan itu milik Lahar, sebelah kiri milik Pagar Alam. Sebelah kanan ada izin, dihabis-habisin, ada kebakaran di Ngombe. Nah ini salah satu contoh konkret dari perda RT RW. Jadi untuk kehutanan nanti untuk mengatur tentang coupling apa segala macam itu di perda RT RW. Kalian tentang stek kopi ya, tentang stek kopi dengan coupling. Jadi itu tadi, jadi karena lahan itu akan pasti dimanapun lahan itu akan semakin berkurang, sehingga bagaimana kita meningkatkan produksi itu dengan teknologi. Nah salah satu teknologinya itu adalah stek kopi. Stek kopi itu adalah diambil dari tunas terbaik. Tunas terbaik. Sehingga stek kopi itu bisa meningkatkan 300% kalau diolah secara maksimal. Bisa 300%. Jadi kalau pengurangan lahan sekitar 10%, sementara peningkatan hasil produksi 300%, insya Allah itu masih akan kelihatan. Sampai saat ini kalau saya kasih 58 atau 68% ya. Jadi ya, peningkatan kita produksi kopi. Tentang ikon, kemarin kita coba untuk membranding Pagar Alam, kita mengundang beberapa narasumber, terakhir itu Helmi Yahya. Memang ada perdebatan dengan Helmi Yahya, sampai saat ini sebenarnya belum sampai ke apa, karena kita menawarkan serpian surga. Serpian surga, terus ada beberapa itu. Serpian surga itu adalah kapasitas segala macam dari atau bukan sekian. Jadi untuk depannya gimana nih Pak? Ya kita per hari ini memasuki hari ini pasti tanggal 19 ini memasuki hari pertama untuk 5 tahun tahun kelima ya, tahun terakhir dari ini. Insya Allah kita dari sekian program tadi ini tetap kita lanjutkan, kita arahkan untuk lebih ke bagaimana kegiatan-kegiatan ini untuk lebih bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah misalkan di perubahan ini kita sudah mengeluarkan cukup besar ya untuk lampu jalan, itu ada yang jadi dengan lampu jalan yang cukup besar ini Pagar Alam karena keluhan terakhir ini selalu tentang lampu jalan itu yang kita akan perubahan ini. Dan di tahun 2023 kita akan berjalan untuk ke infrastruktur ya, dan jalan-jalan di ibu kota, di gang-gang, itu insya Allah itu yang bisa kita aspal, kalau kita aspal, yang bisa kita aspal, dan kita beton di sisa tahun ini. Dari 4 program yang sudah dilakukan itu sendiri Pak, ada kendala ya Pak? Ya, pertama kendala itu sama yang tadi jadi pertanyaan tentang pasar. Jadi bagaimana memasukkan para pedagang ke pasar ini memang masih menjadi kendala yang serius. Nah ini sekarang kita lagi tahap diskusi, menganalisa apa sih yang bisa membuat misalkan masyarakat itu mau pasar. Kita akan menggali kepada pedagang itu semua. Kenapa mereka tidak mau masuk ke gedung pasar?
Terkait ini Pak, kan Pagar Alam katanya mau dibuat kereta gantung itu mau jelaskan gimana? Ya, kereta gantung itu sekarang sedang ada di Inka ya, karena kita kerjasama. Jadi sekarang mereka sedang mereview ide. Setelah mereka review, nanti mereka akan menjadikan investor untuk mendanai kegiatan tersebut. Rencana jalurnya? Sangat mahal. Rencana jalurnya di mana Pak? Di seputaran kebun. Jadi untuk realisasi sendiri Pak, diperkirakan Pak untuk kereta gantungnya sendiri? Ya, karena itu akan tergantung dari Inka. Kita tidak bisa memprediksi kapan. Satu lagi Pak Wali. Pak Wali. Di SPPN sama, terakhir kita pada bulan Juni kita mengirim surat lagi ke Presiden. Karena sekali lagi juga itu tinggal ampras, amanat Presiden. Begitu ampras itu tanda tangan, karena dari sisi pendanaan semuanya itu ditanggung oleh APBD. Satu lagi Pak Wali. Masalah banjir nih Pak Wali. Nah, untuk mengantisipasinya penertiban IMB Pak Wali di periode kedua ini apakah menjadi prioritas?